Bersyukurlah bila kita mengalami penderitaan, entah karena penyebab apapun. Yang kedua, kita berpengharapan karena kita percaya kita memiliki hope. Faith and hope itu dua hal yang dibahas berbeda, istilah berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang punya iman, tapi nggak punya hope, nggak punya pengharapan, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ada iman, pasti menghasilkan pengharapan. Karena kita percaya kepada Allah, maka kita menantikan sesuatu yang baik dari Allah. Kita menantikan sesuatu yang baik juga dari dalam sesuatu yang kelihatannya tidak baik, seperti penderitaan ini. Paulus bersaksi, di Asia kecil kami menghadapi penderitaan begitu berat, seakan-akan kami sudah begitu putus asa, seperti orang dijatuhi hukuman mati. Supaya apa? Supaya kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, melainkan hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kalaupun karena beban penderitaan ini, aku dan kawan-kawanku harus mati, Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Itu iman yang menghasilkan pengharapan. Bagaimanapun besarnya persoalan, Allah sudah menyelesaikan persoalan yang terbesar, yaitu apa? Kematian akibat dosa. Betul? Itu masalah terbesar bagi setiap orang. Bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang tua, tapi juga orang-orang kaya dan orang muda mengalami masalah yang sama, kematian. Sampai kapanpun, sampai manusia pergi sampai di mana menjelajah angkasa raya ini, tetap kematian merupakan problem terbesar yang tidak bisa diatasi oleh manusia, kecuali hanya oleh Allah. Dan Allah sudah membuktikan bahwa Dia mengatasi masalah yang terbesar dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jadi Paulus mempunyai pengharapan itu. Lalu dia berkata, karena aku punya iman, aku punya pengharapan, maka berkembanglah pandanganku dan keterangan hatiku. Ayat yang ke-10, mari kita baca sama-sama kalau saudara masih buka. Dua Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepada yang menaruh kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena dulu Dia pernah menyelamatkan aku ketika aku mengalami persoalan lain yang juga pada waktu itu aku rasa paling berat sekali. Aku percaya dan aku punya pengharapan kepada kuasanya bahwa sekarang pun Dia akan menyelesaikan persoalanku lagi. Dan memang Allah berjanji begitu dalam Mazmur 138. Ayat yang terakhir kalau nanti saudara baca, firman Allah ditulis oleh pemazmur, Engkau akan menyelesaikannya bagiku, ya Allah. Jadi kalau kita sedang pepet, sedang bingung, persoalan berat, udah gak ada jalan keluar, gak ada harapan lagi, tetaplah berpengharapan. Buat kita bertekun, bertahan, karena iman kita bahwa Allah akan menyelesaikan bagi kita. Kalau dulu, masa nggak pernah lewati kesulitan? Dulu kesulitan sudah dilewati. Buktinya sekarang ada di sini. Sampai di titik ini, mengapa tidak kita dirikan satu monumen seperti kata Samuel, Eben Hazer. Waktu itu mereka baru habis melawan musuh. Musuh begitu kuat. Kok bisa menang juga? Jadi Samuel mengajak umat, ayo sini sekarang umat, bersyukur kepada Allah dan dirikan monumen ini sebagai sebuah peringatan. Kasih nama peringatan tersebut Monumen Eben Hazer. Artinya sampai sekarang Eben H-Ezer, H Allah, Ezer menolong. Sampai saat ini Allah sudah menolong. Jadi kalau mengalami pertolongan masa lampau, jangan dilupakan, diingat-ingat, direkam, supaya ketika kita mengalami sesuatu lain, ingat dulu sudah pernah lewat.
Kalau Allah belah laut kosong, masa tidak belah sungai Yordan? Betul? Ketika mereka keluar dari Mesir, hambatan terbesar adalah laut kosong. Tapi Allah belah, berikan mereka jalan di atas dasar yang kering. Sesudah 40 tahun mengembara, siap masuk tanah Kanaan, harus menyeberangi Yordan. Yordan sedang banjir pada waktu itu. Bagaimana? Allah katakan kepada imam-imam, angkatlah tabut perjanjian, jalan di depan, pincangkan kakimu ke air sungai itu. Begitu imam-imam dan umat ini nurut, air dari atas berhenti mengalir. Yang di sini mengalir terus, maka terbuka jalan. Kalau Allah sudah pernah buka laut kosong, tidaklah sulit bagi Allah untuk membuka sungai Yordan. Mari kita ucapkan kata-kata itu. Bukan kalau, karena Allah sudah membelah laut kosong, tentulah tidak sulit untuk Dia membelah sungai Yordan. Kita ulang sama-sama. Karena Allah telah membelah laut kosong, maka tentulah tidak sulit untuk Allah membelah sungai Yordan. Laut menjadi belah, masa sungai tidak? Karena laut lebih luas daripada sungai. Berpengaruh. Itu membuat kita bertahan dan bertekun di dalam penderitaan. Beriman kepada kuasa Allah, berpengharapan kepada kesetiaan Allah, maka kita bisa melewati penderitaan, tidak tenggelam di dalamnya. Yang ketiga, tentu gak cukup cuma menerima lalu ya wis terima lalu bertahan-tahan aja lah, tanggung-tanggung, pikul-pikul lah penderitaan ini. Kita mau menang dalam penderitaan, betul? Bagaimana supaya kita bisa menang dalam penderitaan? Ini langkah terakhir, yaitu mendayagunakan atau memanfaatkan penderitaan. Allah mengizinkan saudara menderita, dan saya juga, bukan demi penderitaan itu sendiri. Bukan karena Allah senang lihat kita itu sengsara, menderita. No, Allah mau kita bahagia. Bila Dia mengizinkan penderitaan, Dia mempunyai suatu hikmat di sana, supaya kita menggunakan penderitaan itu seperti batu pijakan untuk naik ke tahap yang lebih tinggi, menghasilkan sesuatu yang lebih mulia, mendayagunakan, memanfaatkan penderitaan. Paulus berkata, setelah dia mengalami penderitaan berkali-kali dan Allah menghiburkan dia, itu ayat ketiga dikatakan, Allah menghibur dia, maka setiap kali dia menderita, dia mempunyai pemahaman seperti ini, punya falsafah, punya prinsip begini. Ayat 6, kita baca bersama-sama. Ayat 6, 2, 3. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Hikmat ini Paulus simpulkan sebagai langkah atau salah satu step untuk berkemenangan dalam penderitaan. Setelah dia mengalami bahwa ketika dia melewati penderitaan yang berat, Allah ternyata melepaskan dia lagi. Lalu karena dia pernah mengalami penderitaan dan Allah memberikan dia penghiburan, maka dalam ayat ketiga dia berkata dan keempat, aku disanggupkan untuk menghibur orang lain yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang sama seperti yang kami terima dari Allah. Ya, saudara, siapa yang paling bisa ngerti dan memahami dan menerima orang yang ngeluh melulu karena sakit gigi? Kalau seorang mama, seorang ibu, atau seorang kakak nggak pernah sakit gigi, lalu si kakak ini malam tidurnya terganggu karena adiknya sambat terus mengadu-adu sakit gigi,
Si Koko akan bilang apa? Aleman kamu, kolokan. Mami juga mungkin bilang, tadi kan sudah minum painkiller, mesti udah gak sakit, dasar kolokan aja kamu. Ayo tidur. Kiribu semua orang gak bisa tidur. Karena yang lain itu gak pernah ngalami sakit gigi. Betul? Tapi kalau kita pernah sakit gigi, ada orang lain sambat-sambat, aduh, kita ingat dulu kita juga begitu. Kalau kita bisa menghibur dia, betul.